Raja Baldwin IV of Jerusalem yang dijuluki Raja Kusta adalah salah satu tokoh paling tragis sekaligus mengagumkan dalam sejarah Perang Salib. Ia lahir sekitar tahun 1161 di Jerusalem, sebuah kota suci yang menjadi pusat perebutan kekuasaan antara umat Kristen, Muslim, dan Yahudi. Pada masa itu, Yerusalem bukan hanya kota religius, tetapi juga simbol kekuasaan politik yang sangat diperebutkan. Baldwin lahir dari keluarga kerajaan yang berpengaruh. Ayahnya, Amalric I of Jerusalem, adalah raja yang kuat dan ambisius, sementara ibunya, Agnes of Courtenay, berasal dari keluarga bangsawan ternama. Sejak kecil, Baldwin sudah dikelilingi oleh kehidupan istana yang penuh kemewahan, tetapi juga dipenuhi intrik politik, perebutan kekuasaan, dan ancaman perang yang konstan. Kerajaan Yerusalem pada masa itu berada dalam tekanan besar dari kekuatan Muslim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Saladin. Di masa kecilnya, Baldwin mendapatkan pendidikan terbaik yang bisa diberikan kepada seorang pangeran. Ia diajari strategi perang, politik, agama, serta keterampilan kepemimpinan. Salah satu gurunya yang terkenal adalah William of Tyre, seorang sejarawan sekaligus penasihat kerajaan yang sangat cerdas. William inilah yang pertama kali menyadari ada sesuatu yang tidak biasa pada Baldwin kecil. Suatu hari, saat bermain dengan anak-anak lain, Baldwin tidak menunjukkan reaksi ketika dicubit atau disakiti. Hal ini sangat aneh, karena anak-anak seusianya biasanya akan langsung merespon rasa sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, terungkap kenyataan yang mengejutkan. Baldwin mengidap penyakit leprosi atau kusta. Pada abad ke-12, kusta adalah penyakit yang sangat ditakuti. Belum ada pengobatan yang efektif, dan penyakit ini sering dianggap sebagai kutukan atau hukuman dari Tuhan. Penderitanya biasanya dijauhi, dikucilkan dari masyarakat, bahkan dianggap tidak layak memimpin. Penyakit ini secara perlahan merusak saraf, menyebabkan mati rasa, luka yang tidak terasa, hingga kerusakan fisik yang parah. Bagi seorang calon raja, diagnosis ini adalah kabar yang sangat mengkhawatirkan. Namun alih-alih menyerah, Baldwin justru menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Sejak usia muda, ia sudah memahami bahwa kehidupannya tidak akan mudah. Ia harus memimpin kerajaan di tengah penyakit yang perlahan melemahkan tubuhnya, sekaligus menghadapi ancaman musuh yang terus mengintai. Dan setelah mengetahui latar belakang dari perjuangan hidup Baldwin IV, kisahnya semakin menarik ketika ia naik tahta di usia yang sangat muda. Pada tahun 1174, setelah wafat ayahnya, Amalric I of Jerusalem, Baldwin IV yang baru berusia 13 tahun, resmi dinobatkan sebagai Raja Yerusalem. Bayangkan, di usia ketika kebanyakan anak masih belajar dan bermain, Baldwin justru harus memimpin sebuah kerajaan yang berada di tengah konflik besar. Namun kondisinya tidak seperti raja pada umumnya. Ia sudah diketahui mengidap leprosi, penyakit yang perlahan melemahkan tubuhnya. Banyak pihak meragukan kemampuannya untuk memerintah. Bahkan beberapa bangsawan mulai mempertanyakan masa depan kerajaan di bawah kepemimpinannya. Karena usianya yang sangat muda, Baldwin tidak langsung memerintah sendiri. Ia didampingi oleh seorang wali kerajaan atau regent, yaitu Raymond III of Tripoli. Raymond membantu menjaga stabilitas kerajaan di masa awal pemerintahan Baldwin, sekaligus melindunginya dari intrik politik yang semakin rumit. Di masa ini, ancaman terbesar datang dari sosok kuat di dunia Islam, yaitu Saladin. Saladin perlahan menyatukan wilayah-wilayah Muslim di sekitar Yerusalem, membangun kekuatan besar yang suatu saat bisa mengancam eksistensi kerajaan. Seiring bertambahnya usia, Baldwin mulai mengambil alih kendali pemerintahannya sendiri. Meskipun penyakitnya semakin parah, semangatnya tidak pernah pudar. Ia dikenal sebagai raja yang cerdas dalam strategi dan tegas dalam mengambil keputusan. Namun tantangan tidak hanya datang dari luar. Di dalam kerajaan, terjadi persaingan kekuasaan di antara para bangsawan. Salah satu tokoh yang sering menjadi sorotan adalah Guy of Lusignan, yang kemudian menikahi saudara perempuan Baldwin. Banyak yang meragukan kemampuan Guy, dan Baldwin sendiri sempat kehilangan kepercayaan padanya. Baldwin IV harus memainkan peran yang sangat sulit, menjaga keseimbangan antara bangsawan, memastikan stabilitas kerajaan, dan pada saat yang sama bersiap menghadapi ancaman dari Saladin. Di tengah kondisi tubuh yang semakin melemah, Baldwin tetap menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia bahkan ikut terlibat langsung dalam strategi militer dan keputusan penting kerajaan. Bagi rakyatnya, ia bukan hanya seorang raja, tetapi simbol harapan bahwa bahkan dalam kondisi paling sulit sekalipun, seseorang tetap bisa berdiri dan memimpin.
Masa awal pemerintahannya ini menjadi fondasi penting bagi kisah pahlawan Baldwin IV selanjutnya. Dari seorang anak berusia 13 tahun yang sakit parah, ia perlahan berubah menjadi pemimpin yang dihormati bahkan oleh musuh-musuhnya. Seiring berjalannya waktu, masa pemerintahan Baldwin IV semakin memasuki fase yang penuh tekanan dan konflik. Setelah berhasil mengambil alih kendali kerajaan di usia muda, ia harus menghadapi kenyataan bahwa mempertahankan kekuasaan jauh lebih sulit daripada sekedar mewarisinya. Kerajaan Yerusalem saat itu berada di posisi yang sangat rentan. Dari luar, ancaman terus datang dari kekuatan besar yang dipimpin oleh Saladin. Saladin tidak hanya kuat secara militer, tetapi juga berhasil menyatukan berbagai wilayah Muslim, membuat tekanannya terhadap Yerusalem semakin besar dari tahun ke tahun. Serangan demi serangan terus membayangi. Baldwin IV harus memutar otak untuk mempertahankan wilayahnya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam kondisi fisik yang semakin melemah akibat leprosi, ia tetap aktif merancang strategi perang, menunjukkan bahwa kekuatan seorang pemimpin tidak selalu berasal dari fisik, tetapi dari kecerdasan dan keteguhan hati. Namun ancaman tidak hanya datang dari luar, justru dari dalam kerajaan sendiri. Konflik mulai memanas. Para bangsawan Yerusalem terpecah menjadi beberapa kubu, saling bersaing memperebutkan pengaruh. Ketegangan ini membuat situasi politik menjadi tidak stabil dan seringkali menghambat keputusan penting. Salah satu konflik internal yang paling menonjol melihat Guy of Lusignan. Ia mendapatkan posisi penting melalui pernikahannya dengan saudari Baldwin. Namun banyak bangsawan meragukan kemampuan dan kepemimpinannya. Bahkan Baldwin IV sendiri mulai melihat bahwa Guy bukanlah sosok yang tepat untuk menghadapi ancaman besar seperti Saladin. Di sisi lain, tokoh-tokoh seperti Raymond III of Tripoli juga memiliki pandangan berbeda tentang arah kerajaan. Perbedaan kepentingan ini menciptakan ketegangan yang terus membesar, membuat Baldwin harus bertindak sebagai penyeimbang di antara mereka. Bayangkan posisi Baldwin saat itu, seorang raja muda yang sedang sakit parah, harus menghadapi musuh dari luar yang terus mengancam, sekaligus menjaga persatuan di dalam kerajaan yang mulai retak. Di setiap keputusan yang ia ambil bisa menentukan nasib seluruh Yerusalem. Meskipun begitu, Baldwin IV tetap menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia berusaha menjaga stabilitas kerajaan, memilih sekutu dengan hati-hati, dan tetap fokus pada tujuan utama, mempertahankan Yerusalem dari kejatuhan. Masa pemerintahannya yang penuh konflik ini justru menjadi bukti betapa kuatnya tekad Baldwin. Ia tidak hanya berperang melawan musuh di medan perang, tetapi juga melawan perpecahan di dalam istananya sendiri. Dan dari sinilah kita melihat sisi paling manusiawi dari seorang raja, bahwa terkadang perjuangan terbesar bukan hanya melawan musuh, tetapi juga menjaga persatuan di antara orang-orang yang seharusnya menjadi sekutu. Seiring bertambahnya usia, penyakit ini semakin berkembang, saraf-sarafnya mulai rusak, menyebabkan ia kehilangan kemampuan untuk merasakan sentuhan dan rasa sakit di berbagai bagian tubuh. Otot-otot melemah, dan perlahan gerak tubuhnya semakin menjadi terbatas. Namun yang paling tragis, kondisi ini terus memburuk. Baldwin mulai kehilangan penglihatannya hingga akhirnya mengalami kebutaan. Ia juga kesulitan berjalan. Bahkan pada masa-masa terakhir hidupnya, ia harus dibopong atau dibantu untuk berpindah tempat. Bayangkan, seorang raja yang pernah memimpin pasukan di medan perang ini harus berjuang hanya untuk bergerak. Namun disinilah letak keistimewaan Baldwin IV. Meskipun tubuhnya semakin lumpuh, semangat yang tidak pernah runtuh, ia tetap memerintah kerajaan Yerusalem dengan keteguhan hati yang luar biasa. Keputusan-keputusan penting tetap ia ambil, strategi tetap ia susun, dan arah kerajaan tetap ia kendalikan. Bahkan dalam kondisi hampir tidak bisa melihat dan berjalan, Baldwin masih memikirkan masa depan kerajaannya. Ia tahu bahwa waktunya tidak akan lama, sehingga ia berusaha memastikan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah dirinya. Penyakit kusta yang ia derita memang melemahkan fisiknya, tapi juga menguatkan mental dan jiwanya. Ia belajar untuk memimpin bukan dengan kekuatan tubuh, tetapi juga keteguhan hati, kecerdasan, dan rasa tanggung jawab yang besar. Kisah ini menjadi salah satu bagian paling menyentuh dari kehidupan Baldwin IV, bahwa di balik gelar dan kejayaannya ada perjuangan sunyi melawan penyakit yang tak terlihat, perlahan mengambil segalanya, kecuali satu hal, tekadnya untuk tetap menjadi raja hingga akhir. Dan mungkin justru karena itulah ia dikenang hingga hari ini, bukan hanya sebagai pemimpin tetapi juga sebagai simbol ketabahan manusia dalam menghadapi penderitaan yang tak terhindarkan. Bayangkan seorang raja muda, tubuhnya rapuh,
penyakitnya tidak bisa disembuhkan, namun ia berdiri di garis depan medan perang, memimpin pasukan melawan musuh yang jauh lebih kuat. Ialah Balvin IV of Jerusalem, sang Raja Kusta yang menolak menyerah pada takdir. Di saat banyak orang dengan kondisi seperti dirinya memilih bersembunyi, Balvin justru melakukan hal yang sebaliknya. Ia memimpin langsung pasukan kerajaan Yerusalem menghadapi ancaman terbesar dari dunia muslim yang dipimpin oleh Saladin. Kondisi Balvin saat itu tidaklah ringan. Penyakit leprosi perlahan merusak tubuhnya, namun yang luar biasa, semangatnya justru semakin kuat. Puncaknya kepemimpinan terlihat pada tahun 1177 dalam sebuah pertempuran yang hampir mustahil untuk dimenangkan, pertempuran Mount Gisar. Saat itu, pasukan Saladin bergerak dengan kekuatan besar, diperkirakan puluhan ribu tentara, dengan tujuan menghancurkan Yerusalem. Kota suci itu berada di ambang kehancuran. Di sisi lain, Balvin hanya memiliki pasukan yang jauh lebih kecil, sekitar beberapa ribu orang saja. Secara logika militer, ini adalah pertempuran yang sudah kalah sebelum dimulai. Namun Balvin tidak mundur. Meskipun tubuhnya lemah, ia tetap naik ke medan perang. Bahkan dalam beberapa catatan, ia harus diikat di atas kudanya karena tidak lagi mampu berdiri dengan kuat. Tapi keberadaannya di sana memberi semangat luar biasa bagi pasukannya. Dengan keberanian dan strategi yang cerdas, Balvin memimpin serangan mendadak terhadap pasukan Saladin yang saat itu sedang lengah. Serangan itu begitu cepat dan tak terduga, hingga pasukan besar Saladin kacau balau. Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar mengejutkan dunia. Pasukan kecil yang dipimpin oleh raja yang sakit parah berhasil menghancurkan kekuatan besar yang jauh lebih unggul. Saladin terpaksa mundur, dan kemenangan itu menjadi salah satu momen paling legendaris dalam sejarah perang salib. Pertempuran Mount Gisar bukan hanya kemenangan militer, tapi simbol bahwa keberanian, iman, dan kepemimpinan bisa mengalahkan segala keterbatasan. Balvin IV membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak diukur dari kekuatan fisiknya, tetapi dari tekad dan keberaniannya dalam menghadapi mustahil. Di balik tubuh yang hancur oleh penyakit, berdiri seorang raja yang tak pernah gentar. Seiring waktu, kondisi kesehatan Balvin IV terus memburuk. Penyakit leprosi yang telah ia derita sejak kecil kini mencapai tahap paling parah. Tubuhnya semakin lemah, penglihatannya hilang, dan ia hampir tidak mampu bergerak tanpa bantuan. Namun di tengah kondisi tersebut, Balvin tetap memikirkan satu hal yang sangat penting: masa depan kerajaan Yerusalem setelah dirinya tiada. Ia sadar, tanpa persiapan yang matang, kerajaan bisa jauh ke dalam kekacauan. Konflik internal di antara para bangsawan yang sebelumnya sudah terjadi bisa semakin memburuk, bahkan berujung pada perebutan kekuasaan yang berbahaya. Karena itu, Balvin IV mengambil langkah bijak. Ia mulai mengatur suksesi atau penerus tahta dengan hati-hati. Pilihannya jatuh kepada keponakannya yang masih sangat muda, yaitu Balvin V of Jerusalem. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Balvin IV berharap bahwa dengan menunjuk Balvin V sebagai penerus, stabilitas kerajaan bisa tetap terjaga dan konflik antar bangsawan bisa diminimalkan. Ia juga ingin memastikan bahwa tahta tidak jatuh ke tangan pihak yang dianggap kurang mampu atau berpotensi memperburuk keadaan. Untuk memperkuat keputusan ini, Balvin IV bahkan melakukan penobatan bersama sebelum kematiannya agar transisi kekuasaan berjalan lebih lancar dan diakui oleh semua pihak. Akhirnya pada tahun 1185, di usia yang masih sangat muda, sekitar 24 tahun, Balvin IV menghembuskan nafas terakhirnya. Ia wafat akibat komplikasi dari penyakit yang selama ini ia lawan dengan penuh keberanian. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi kerajaan. Balvin IV bukan hanya seorang raja, tetapi simbol keteguhan, keberanian, dan pengorbanan. Seorang pemimpin yang tetap berdiri tegak meskipun tubuhnya perlahan runtuh. Namun seperti yang ia khawatirkan, masa depan kerajaan tidak sepenuhnya berjalan mulus. Meskipun ia telah mengatur suksesi, ketegangan politik tetap muncul setelah kepergiannya, menunjukkan betapa rapuhnya situasi yang ia tinggalkan. Meski begitu, warisan Balvin IV tetap hidup dalam sejarah. Ia dikenang sebagai raja yang memimpin di tengah keterbatasan, yang tidak menyerah pada nasib, dan tetap menjalankan tanggung jawabnya hingga akhir hayat. Kisahnya bukan hanya tentang kekuasaan atau perang, tetapi tentang keberanian manusia dalam menghadapi takdir yang berat. Dan dari seluruh perjalanan hidupnya, satu hal yang paling melekat adalah bahwa seorang raja sejati tidak diukur dari seberapa kuat tubuhnya, tetapi dari seberapa besar hatinya dalam memimpin dan berjuang hingga akhir.